Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Cantoto di channel Cantoto Panel Story. Kali ini kita akan meneruskan cerita Shen Yuan. Yang belum lihat ceritanya, silahkan lihat dulu di channel gua ini ya. Oke, kita lanjut aja. Di sini ada bully yang memerah mukanya. Dia berkata, oke. Nah ini dia bully. Konselor kami di sini untuk membantu. Datanglah siswa-siswa lain datang bersama bully dan Shen Yuan. Kenapa wajah konselor Li Xiu merah banget ya? Mereka menatapi mereka berdua. Sini, bawa lemari arsip sini ke kantor sebelah dulu. Oke, ayo kita kerjakan. Untungnya mereka berdua datang sedikit terlambat. Kalau tidak, mereka akan pasti melihatnya. Gumam bully. Shen Yuan makin liar. Aku tidak masalah kalau dia ramah, tapi tidak di kantor juga kali. Tapi kenapa aku merasa kesal padanya ya? Dan di sini bully berdebar-debar hatinya. Enggak mungkin. Shen Yuan itu muridku. Ini mustahil. Kenapa punya konselir naik jadi 71? Batin si Yuan. Tingkat kesukaan ibu Li kini naik menjadi 71 yang sebelumnya 60. Ini mungkinkah dia makin suka kepadaku? Gumam Shen Yuan. Bukan kenapa-napa, tapi bahenolnya itu loh membuat gua makin mahu. Mana mau aku dekat yang tepos, tapi aku tidak menyangka bisa naik ke 71. Aku harus sering ke sini atau hubungan kita semakin erat, kata Shen Yuan. Hari Sabtu 800 meter dari gerbang selatan sekolah. Di sini ada gedung pink warnanya. Zhenpeng, aku dengar kamu langsung membeli mobil itu seharga 280.000 yuan. Gumam wanita sini. Dan juga wanita satu lagi, dia berkata dia belum lulus tapi sudah naik BBA dan dia seringkat 1. MD Feng Minhui ini tadi yang pacarnya si Shen Yuan ya. Pura-pura polos dan menolakku, tapi lihat masih banyak cewek-cewek yang mendekatiku. Gumam Zhenpeng. Berapa orang bahkan memandang rendah BBA. Mana ada yang sekaya itu ditolak? Emang keluarganya seperti apa? Iya, ada satu saja yang tidak paham kondisi. Kerja beberapa tahun pun belum tentu bisa beli mobil. Di sini Zhenpeng tersedak ya melihat sesuatu ya. Gila, ada cewek cantik rupanya. Dia montok banget. Wah, kata Zhenpeng. Kakinya juga luar biasa, mulus pakaikan paha amoy. Bahkan walaupun umurnya berkurang 10 tahun, aku ingin tahu siapa dia. Wow. Wah, ada mobil tapi pengemudi mobil itu siapa ya? Jenis apa itu? Ada BMW tipe M9 di sini. Di depan toko ada M9. Wow, siapa itu? Bukankah itu Shen Yuan? Shen Yuan di sini sangatlah epic ya. Bukankah itu Shen Yuan? Kata jadi satu. Tapi kenapa dia punya mobil itu? Bukankah keluarganya sudah bangkrut? Shen Yuan sini. Dan si Shenan ini memanggil ya. Tambah terkejut nih Zhenpeng nih. Cowok cantik itu mau ketemu dengan Shen Yuan. Apa? Bosku bilang dia akan segera datang. Oke, kita tunggu. Apa kamu suka mobilnya Shen Yuan? Tentu saja, aku sangat suka banget kok. Lihat Shen Yuan deh, dia agak aneh nggak sih? Bisik-bisik gadis itu. Dia baru saja putus sama pacarnya, terus sekarang udah sama cewek lain. Wow, ini memang wanita raja gosip ya. Halo Nona Chen, maaf telah saya baru selesai jemput anak saya. Di sini ada seorang wanita yang datang. Ini pemilik kafe Liu Chang. Tadi kita panggil Nona Lin saja. Tuan Shen terlihat sangat muda. Kenalkan, nama saya Nona Lin. Sepertinya kalian berdua masih sekitar umur 20-an. Silahkan duduk Nona Lin.
Singkat cerita, bisnis toko ini biasa saja, tetapi karena dekat sekolah masih ada banyak pelanggan. Masalahnya adalah aku punya urusan rumah tangga dan mengurus anak itu sangat sibuk. Jadi aku tidak punya pilihan selain menjual toko ini seharga 300 yuan. Walaupun modalnya 300.000 yuan, tapi 50.000 akan aku berikan kepada Chenan sebagai uang pangkal dan sisanya untuk biaya pindah. Oke. Gini aja, aku tidak akan menawar lagi. Dah 250.000 yuan gimana? Ini harga terakhir. Harganya sedikit lebih jauh dari perkiraanku, tapi jika tidak kau terima mungkin tidak ada yang mau beli lagi. Ya sudahlah Tuan Sen, dengan harga itu apa kita bisa tanda tangan kontrak dan bayar pengalihan hak? Tentu, baik, kami akan kirimkan 250.000 yuan segera. Sing Yuao, Tuan Sen, sekarang bos barumu, kamu bisa mengajaknya untuk membiasakan diri dengan situasi nanti. Di sini Nona Ling memanggil anak buahnya alias pembantunya ya di sini ya, penjaga kafenya. Iya Nona, ada apa? Halo bos. Di sini bahwa Xian Yuan mengenalkan Chenan kepada anak buah tadi. Bahwa saja Nona Chenan untuk lihat toko ini. Aku jarang datang ke toko dan dia yang akan bertanggung jawab atas semua hal di toko mulai sekarang. Dengar nggak? Baru saja beberapa menit sudah ada transaksi 250.000 yuan. Kumam cewek tadi yang bersama Yan Peng. Belum lagi Seng Yuan membelikan toko itu untuk cewek sebelahnya. Yan Peng sangat kesal di sini ya. Wow, ternyata di sini ada telepon masuk. Dari siapakah? Maaf, ada telepon yang masuk. Sebentar ya. Nona Lin pun pergi sebentar untuk mengangkat telepon. Nona Lin sepertinya adalah istri Zhen Zhuang, orang yang bertengkar dengan si Haiji, bosku di 4S di Golden Center. Jadi di sini ini adalah istri Paman Zheng yang kemarin kepengen gebet. Apa itu kebetulan? Padahal istri di rumahnya sudah cantik, tapi dia masih mau main selingkuh sama pegawai. Kejamnya, aku Seng Yuan akan menjadi yang pertama melawannya. Batin Seng Yuan. Aku masih punya rekaman pelecehan dan ancaman dari Zheng Yuangyong, Paman Zheng. Aku mau kompetensi dan biar orang-orang di industri mobil tahu kelakuannya. Apa sebaiknya aku beritahu Nyonya Lin tentang hal tersebut? Aku rasa itu tidak sopan. Kenapa Seng Yuan? Setelah chat itu jadi viral, dia pasti sadar siapa yang mengunggah. Seorang pria berusia 40 tahun yang kehilangan pekerjaan tetapi masih memiliki istri dan anak yang harus dinafkahi. Aku khawatir dia mungkin melakukan sesuatu yang berbahaya kepadamu. Kalau begitu biar aku saja yang tangani ini. Aku jamin kamu tidak akan terlibat. Wah, terima kasih Seng Yuan. Kamu memang baik hati. Aku baru saja mentransfer 250.000 yuan kepada Nona Lin dan 50.000 yuan lagi kepadamu. 24.000 yuan itu adalah gaji 2 bulan pertamamu. Sisanya untuk biaya operasional toko. Bagaimana? Ya, cereng. Sistem mendeteksi Anda terdeteksi telah menggunakan seluruh 1 juta yuan untuk investasi. Tugas investasi awal selesai. Tingkat investasi Anda telah naik dari investasi pemula menjadi investor junior. Muncul tugas baru. Kehidupan yang sempurna harusnya memiliki industri yang lebih kaya. Tugas, Anda akan menerima investasi sebesar 10 juta yuan khusus untuk memperluas investasi. Hadiah tugas, semua pendapatan dan investasi akan menerima 3 kali lipat uang kembali. Hadiah tugas 2, setelah menyelesaikan investasi Anda akan menerima saham dari industri misterius. Wow, luar biasa, kata Seng Yuan. Dia kasih aku 10 juta buat investasi tambahan, belum lagi saham dari industri lain. Lumayan lah. Tuan Sen, pembayaran sudah diterima. Semoga kerjasama kita bekerja dengan baik. Semoga kita bertemu lagi Tuan Sen. Tentu saja Nona Lin. Tangan Nona Lin, wow, begitu lembut. Batin Seng Yuan namun menggairahkan. Ini kan pesona menjadi seorang istri. Wow.
dan Shenyuan berkhayal ke enggak-enggak. Tentu kita akan bertemu lagi Nona Lin. Setengah jam kemudian, Shenyuan, tempat ini sedikit mahal. Apa kamu sering kesini? Kata Chenan. Tidak juga, tapi hari ini adalah hari spesial untuk merayakan keberhasilan kita. Chenan. Oh ya, aku tahu kau mungkin susah diraih, tapi percaya atau tidak, aku akan mendapatkanmu, batin Shenyuan. Chenan, kenapa kau tidak duduk di sampingku saja? Ayo di sini, ayo dekat gua. Aku menghabiskan 300 yuan untuk membeli kafe dan aku harus memberi gaji sebesar 120.000 yuan setiap bulan. Sudah waktunya untuk mengumpulkan bunga, batin Shenyuan. Di sini Shenan tersipu malu. Bukan cinta namanya kalau tidak ada alasannya. Apa dia mau menghabiskan uang dari kafe Lin Yu Cheng sendiri? Bilang kalau itu sudah cukup untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Di sini Shenyuan mulai dengan aksi jurusnya ya. Dan aku hanya bisa beri ini untuknya. Pelayanan mau masuk loh. Tenang aja, masih lama kok makannya, nggak disajikan secepat itu. Di sini Shenan malu-malu meong ya. Jangan Shenyuan. Tek. Tuan Shen, makanannya sudah siap. Setelah 10 menit kemudian, sudahlah Shenyuan. Oke, di sini Shenan malu-malu ngeong. Silakan masuk. Ini hidangan khas mereka. Coba deh, pasti enak. Sushi mahal rupanya. Shenyuan sebenarnya cukup ganteng. Sayang saja penampilannya dia kurang keren. Pasti ada cewek cantik di sekitar dia dan dia ada di luar sana. Batin Shenan, dia tersipu malu. Tapi buat apa aku memikirkan hal itu kalau aku sudah terikat dengannya. 40 menit kemudian, totalnya jadi 2.652 yuan. Silahkan pindai di sini tuan. Ya tentu, walaupun harganya makanannya 260 yuan, sistemku menawarkan cashback 3 kali lipat, yang berarti aku mendapatkan keuntungan bersih 504 yuan. Wah lumayan. Nah, 1 kali makan setara dengan komisi penjualan mobil. Orang kaya mudah sekali menghabiskan 2.000 yuan, sedangkan aku menghabiskan umurku 20 tahun. Batin Shenan di sini ya sangat terheran dengan konsumsi uang Shenyuan. Shenyuan, aku mau ke kafe untuk mengecek keadaan Xiao Kuyu. Aku harus pergi bekerja di sana besok dan aku ingin tahu secepat mungkin. Sekarang sudah pukul 7:30. Xing Yao selesai bekerja pukul 9. Kalau kau bikin orang lain pulang lebih lama, kau pasti dibenci mereka. Ingat, dia itu karyawanmu. Sekarang ayo kita pulang untuk mengisi ulang semangat kita besok. Oke, terima kasih sudah mengantarku pulang, kata Chenan. Ya tidak apa-apa. Hari ini kita sudah bekerja keras, tapi untuk laporan kerja akan kuberikan setelah kerja besok deh. Oke ya. Oh, aku sedikit haus nih. Boleh aku minum sebentar nggak? Apakah? Aku merasa hal itu kurang memungkinkan. Apa progresnya terlalu cepat, padahal waktu di restoran dia sudah melewati batasku. Memangnya ada orang lain di rumahmu, kata Shenyuan. Orang lain? Aku saja sudah putus dengan Haiji kok, mana ada. Lalu apa yang salah buat minta minum? Wah, alasan saja ini Shenyuan ya. Apa kau cuma mau minum terus pulang, kata Chenan. Tentu saja, ini jurus buaya ini Shenyuan ya guys ya. Tentu saja, tapi kalau kau mau aku menginap di sini semalam tidak apa-apa, aku juga mau kok. No. Di sini Chenan
disuruh masuk ya, langsung mereka masuk ke rumah. Bukannya kau mau minum doang ya, itu kan basa-basi Cenan. Langsung iya, tapi bukan air minum yang biasa. Langsung mereka beradu mekanik. Setelah itu, sementara itu di bawah ada mobil yang merapat. Nana keluar dari pekerjaan pasti karena aku harus meminta maaf dulu, walaupun aku hanya temannya saja, tapi aku harus mendapatkan Nana kembali, maksudnya Cenan ya. Lampu rumahnya mati, pasti dia tidak ada di rumah. Aku akan kuantar bunga mawar di bawah pintunya. Aku tidak mau perjuanganku sirna begitu saja. Dia pasti tahu kalau yang mengirim bunga adalah aku. Tapi di sini Haiji terkejut dengan suara-suara aneh. Ini suara Nana. Sial, dia bilang dia tidak punya hubungan dengan Jing Xiao. Dasar pembohong. Dok 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 dok. Zeng Xiao, keluar sini, hadapi aku. Kedengarnya seperti si Haiji, dia akan sudah putus. Buat apa dia kemari? Aku rasa ada suara ketukan. Apa ada orang di luar? Baiklah. Di sini sepertinya Nana sudah punya orang lain. Aku tidak punya kesempatan lagi. Rupanya Haiji ini bertekuk lutut ya, menyerah dengan pasangannya. Semoga kalian langgeng. 1 jam kemudian, dengan kemampuan yang diberikan sistem, energiku tidak habis sama sekali. Di pagi hari di sini Chen Yuan tampak mencium bau enak. Sepertinya dia masih masak mie goreng, bakpao dan telur goreng. Si Cenan masak pagi-pagi rupanya. Cenan sangat perhatian, dia berbeda sekali dengan Hui. Perasaan seperti ini hanya ada di rumah saja. Wow. Cring, kehidupan yang sempurna akan datang dengan sendirinya. Properti yang indah membuat hubungan menjadi semakin harmonis. Tugas waktu terbatas, belikan Cenan sebuah dengan ukuran setidaknya 100 meter dalam waktu 24 jam. Hadiah pertama, cashback ganda setelah membeli rumah properti. Keduanya, Anda akan mendapatkan drive-in properti. Catatan, hadiah pertama bisa ditumbuk dengan poin di tiap orangnya. Luar biasa. Aku mendapatkan lagi bonus dari sistem. Wow, pikiran itu terlintas di benakku dan langsung dikasih. Aku harus belikan dia apartemen mewah. Bayangan dari Chen Yuan di sini ya. Bisa jadi itu adalah tempat untuk pesta kolam renang. Aku harus cari cewek berkualitas lagi biar biasa dapat hadiah seperti ini. Kamu sudah sarapan? Masih kumasak nih. Aku penasaran kalau poin Cenan naik jadi 90, aku dapat apa ya? Memangnya hanya itu yang bisa kau makan? Emangnya semalam nggak cukup? Batin Cenan, kamu makan saja dulu, aku nanti saja. Dan jatuhlah ini solet ataupun cetokan ya. Kalau kau tidak ada aktivitas pagi ini, mau pergi beli apartemen nggak? Padaku, apartemen? Aku sudah menghabiskan 300.000 untuk mendirikan kafe, dan sekarang dia mau membelikan rumah untukku. Chen Yuan memang bukan kota tingkat 1, tapi harga rumah di sana pasti lebih dari 1 juta. Lagi pula sudah tidak ada hal yang bisa kuberikan kepadanya. Dia mau apa sebenarnya? Apa jangan-jangan karena aku sudah membuatnya bahagia kemarin? Kau diam saja, tidak mau ya? Di sini Cenan tersipu malu. Tidak, tapi ini terlalu tiba-tiba dan mahal. Uangmu juga tidak mungkin cuma tumbuh di pohon. Sebenarnya sih iya, gua kaya nih. Uang di rekeningku yang bisa digunakan untuk membeli rumah lebih dari 35 juta. Kalau aku menghabiskan semuanya, sistem bonusnya akan menumpuk sampai 5 kali lipat.
jadi uangku pasti langsung melebihi 17 juta. Jangan khawatir soal uangku, memang ada yang salah. Kalau aku membelikan rumah untuk kekasihku, pilihlah rumah dengan luas 120 meter persegi. Aku ingin memanjakan kekasihku ini. Wow, di sini dipeluk ya sinyalnya. Shen Yuan, begini, kita tadi malam terlalu berisik dan ruangan di sini tidak kedap suara. Tetangga di sebelah pasti mendengar suara kita. Tidak bisa kita tinggal di sini. Wow, sangat bahagia rupanya Senannya. Dan ini semuanya karena salahmu. Aku juga ikut bersalah, tapi teriakanmu terlalu keras sayang. Wow, malu-malu meong ini. Ih, Shen Yuan. Shen Yuan, ada temanku. Shen Yuan, ada temanku yang mau melihat kafe. Aku sudah janji dengan mereka di jam 10.30. Bagaimana kalau kita melihat-lihat rumah setelah itu? Membeli rumah itu tidak seperti membeli bahan makanan. Kau harus membeli yang cocok dan menguras dokumennya. Dan kita belum tentu bisa menyelesaikan semuanya di siang hari ketika harus menyisahkan banyak waktu. Cenan, baiklah, aku akan mengabari mereka dulu. Kian, aku tidak bisa datang karena ada urusan mendadak. Bagaimana kalau ketemuannya nanti malam aja? Menglu dan aku sudah hampir sampai loh. Lalu Nana tidak bisa datang karena ada urusan mendadak. Hah? Apa? Kenapa? Nih, datang teman Cenan, pelatih kebugaran Liu Menglu. Mungkin dana untuk kafenya tidak jadi, atau Nana mungkin cuma menggertak. Tidak ada pria sebodoh itu. Mana mungkin dia mau menghabiskan 300.000 untuk Nana. Nana bukan orang yang suka pamer. Coba tanyakan alasannya apa dulu, kata Menglu. Aku sudah lama tidak bertemu dengan pria muda, tampan dan kaya. Tidak bisa kupercaya kalau Nana bisa tidur dengan pria semacam itu. Aku harus menemui pria itu. Hah? Baiklah. Di sini Menglu mengijak gas. Gila, masa katanya dia mau dibelikan rumah? Apa? Tambah kaget nih si Liu nih. Apa? Kau bilang ini bukan tas atau kosmetik, tapi rumah. Harga rumah dengan luas 60 meter sudah mencapai 500.000 yuan sampai 600.000 yuan kan? Ditambah dengan ongkos kafe, berarti pria itu yang belum dia kenal selama 1 bulan itu setidaknya sudah menghabiskan 800.000 yuan sampai 900 yuan. Wow, menarik, kata Nona Lin. Aku harus menemui pria itu. Meskipun dia kekasih Nana, pria itu pasti punya wanita simpanan lain. Kalau soal menggoda pria, aku lebih jago daripada Nana. Ini kurang ajar nih temennya, temen makan temen ini. Xin Xian, tanyakan dia mau pergi ke perumahan mana. Katakan padanya kalau kita akan ikut dan membantu memilih rumah. Lagi pula kita tidak punya urusan lain hari ini. Semakin banyak yang membantunya, semakin baik. Baiklah, aku akan mengatakannya. Nana, maafkan aku, tapi mendapatkan diskon dari rubah betina itu tidak lebih baik daripada menghemat uang bersama saudaramu ini sendiri. Baiklah, aku akan segera WA dia. 40 menit kemudian, Songhua Real Estate. Di sini adalah gila. Songhua Real Estate, rumah paling kecil di sini saja harganya sudah sampai 1 juta rumah. Rumah ini biasanya dibeli untuk wanita simpanan. Kapan ya uang sebanyak ini jatuh di pengkuanku, kata Nonali. Hei, Xin Xian. Hai Nana, sudah lama ya? Iya, aku rindu kalian. Wow, salam kenal. Nana, pria tampan itu siapa? Kenalin ke kami dong. Kenalkan, ini namanya Shen Yuan. Ini teman baikku, namanya Liu Menglu. Dan dia Ho Kian sales RIP untuk Parala. Nah, Menglu Kian, ini Shen Yuan. Halo Shen Yuan, badanmu agak kurus. Bagaimana kalau kau ikut latihan di gym kami untuk membentuk otot-ototmu? Gimana?
Mau nggak, tertarik nggak? Aku tidak habis pikir, ternyata sugar daddy-nya Nana masih 25 tahun, kayak muda dan tampan lagi. Aku jadi kesel sama dia. Tidak usah, aku kayaknya tidak bisa fokus kalau datang ke Gimu. Karena Nana tidak marah saat aku menggodanya, dia berarti mereka tidak pacaran. Di sini ada lututnya Nana yang agak kemerah-merahan. Memar yang ada di lututnya Nana kayaknya bukti kalau mereka habis adu mekanik. Tapi malam kayaknya dia puas, makanya Nana dibeliin rumah. Halo Seng Yuan, kalau kau mau ganti mobil datanglah ke Parla. Baiklah, aku akan ke sana kalau punya rencana untuk mengganti mobil. Tingkat kesukaan mereka berdua 68 dan 67. Wow, cukup tinggi. Kami baru bertemu selama 5 menit tapi mereka berdua sudah tertarik padaku. Nana, kau yakin kalau mereka ini teman baikmu? Gumam Seng Yuan. Tapi situasi ini sangat membantuku karena setiap wanita dengan rating kasih sayang di atas 60 sudah seperti pohon uang bagiku. Dan mereka berjalan menuju lobi ke pemasaran perumahan, membeli rumah sambil didampingi 3 wanita cantik. Kau mau pamer ke siapa sih? Batin om-om di sana. Tuan, yang tersedia adalah bangunan 3 dan 9. Harganya sekitar 15.000 per meter persegi. Bagaimana kalau Anda melihat model tata ruang dulu? Salesnya di sini ya. Wow, memperlihatkan rumah yang dijual. Tidak usah, aku punya budget 3 juta yuan. Tolong berikan rekomendasi unit yang sesuai dengan budgetku saja. Baiklah, kalau begitu silahkan masuk ke ruang konsultasi VIP. Silahkan tuan, masuklah. Astaga naga, Seng Yuan ini sekaya apa sih? Dia dengan santainya menghabiskan uang 3 juta yuan seperti itu. Dan Menglu terkaget-kaget serta Nana. Aku harus mendapatkan pria yang rela menghabiskan uang sebanyak itu, batin Menglu. Wow, mereka sambil berjalan dan berdasarkan budget saya merekomendasikan unit seluas 165 meter persegi yang menghadap ke utara dan selatan. Seharga setelah didiskon adalah 2.980.000. Wow, Seng Yuan ini terlalu mahal. Ditarik-tarik nih bajunya Seng Yuan, kata Cena nih batinnya. Tidak usah khawatir, tidak apa-apa. Jangan khawatir soal uang. Rumah yang besar itu lebih nyaman untuk ditinggali, batin kata Seng Yuan. Padahal Nana sudah menyuruhnya untuk menghemat uang, tapi dia bersikap untuk memberikan rumah terbaik. Pria semacam ini mustahil untuk bisa ditemukan, kata Menglu dan Xian. Aku harus menawar, kalau tidak orang-orang bakalan menganggap kalau aku ini bodoh. Itu bisa jadi masalah besar, batin Seng Yuan. Bonusnya ditambahin dong, pasti masih bisa kan, kata Seng Yuan. Kalau Anda mau membeli unitnya hari ini, saya bisa memberikan diskon lebih besar. Tentu saja aku akan membelinya. Kalau tidak butuh diskon lebih besar, tambahkan saja 2 tempat parkir. Diskonnya tidak usah ditambahkan. Bagaimana? Di sini Menglu merayu Seng Yuan. Pria ini harus mendapatkannya. Apa yang Menglu rencanakan di sini? Halo Seng Yuan, ini menggoda ya. Coba lihat wanita ini, dia benar-benar luar biasa. Kalau aku bisa bersamanya, keseruannya pasti tidak main-main. Batin Yuan kemana-mana. Aku tidak boleh perhatikan hal-hal lain. Aku harus fokus untuk mendapatkan rumah ini dulu. Setengah jam kemudian, semua diskon sudah dihitung Tuan Sen. Total untuk rumahnya 2.980.000 sekian. Ini kontraknya, silahkan tanda tangani di sini, kata salesnya. Baiklah. Wow, luar biasa. Gitu doang dia dengan santai membeli rumah mewah seharga 3 juta untuk Cenan. Terlebih lagi dia menggunakan nama Cenan di kontraknya. Kapan keberuntungan seperti ini akan jatuh kepadaku?
Bank Construction, akun yang berakhiran di 909 menerima deposit sebesar 14.900.000 yuan pada 22 Mei pukul 11.40. Saldo saat ini 15.330.000 yuan. Luar biasa. Aku lebih dari 15 juta di rekeningku sekarang. Bahkan di puncak masa kejayaannya Shen Yuan, tabungannya tidak pernah mencapai jumlah ini. Sistemku ini luar biasa. Jika bukan karena Nana yang memicu misi ini, aku tidak akan tiba-tiba menjadi multi jutawan alias miliarder. Sepertinya mengembangkan lebih banyak NPC perempuan adalah cara yang tepat. Hadiah misi akan segera diberikan. Selamat, host, Anda telah menerima Villa Danau Bambu Kota Hijau. Silahkan ambil di kantor penjualan besok pukul 9 pagi. Wow, luar biasa, anjir, villanya mewah banget. Dan ini satu mention dari super top 10 di Star City. Ini sungguh gile banget bro. Pasar real estate sedang tidak baik saat ini, namun Tuan Shen bisa membayar penuh untuk membeli rumah untuk Nona Chen. Dan jelas mereka bahkan belum menikah, mungkin bahkan bukan pasangan. Aku berharap aku juga bisa mendapatkan seorang seperti itu. Wah, ini Tuan Shen, kontraknya sudah ditandatangani. Saya akan menangani dokumen lainnya dengan Nona Chen. Apakah Anda ingin menambahkan saya di WeChat? Jika Anda melakukan kebutuhan properti di masa depan, Anda bisa menghubungi saya lagi. Tentu pindai kodeku saja. Dari mana rubah kecil ini berasal? Berani-beranian merebut priaku. Wah, ini Menglu ini sangat marah ya. Shen Yuan, aku berencana untuk membeli apartemen kecil juga segera. Saat waktunya tiba, aku akan membutuhkan bimbinganmu. Tolong tambahkan aku juga ya. Dan jika kamu membutuhkanku bantuan kesehatan, kamu bisa datang kepadaku kapan saja. Tidak masalah. Nana, aku ada urusan lain sore ini, jadi aku tidak akan bergabung dengan kalian. Aku akan meninggalkan kalian bertiga sahabat untuk reunian kalian. Entah kalian pergi makan atau kafe, terserah kalian saja. Baiklah Shen Yuan. Dia pergi begitu saja, bahkan tidak tinggal untuk makan dengan semua yang ditawarkan. Untuk tawaran ini tidak masuk akal. Menglu, Xian, ayo cari tempat buat makan, lalu kita bisa ke kafe. Setelah itu kami pasti akan membuatmu menjelaskan hari ini. Kau bernilai 3 juta sekarang, Menglu, dan aku sangat iri tahu. Tepat sekali, kata Menglu. Setengah jam kemudian kembali ke sekolah. Bu guru makan sendirian hari ini. Wah, ini Bu Guru Li nampaknya. Nampaknya dia sedang sibuk. Mengerti. Aku akan menyiapkan bahan-bahannya dengan cepat. Laporan akan selesai besok. Tentu saja aku sudah menyelidikinya saat ini. Universitas Sains dan Teknologi, Universitas Pertanian, dan bahkan sekolah bisnis semuanya memiliki bisnis semacam ini. Besok malam aku tidak bisa. Sekretaris Lu, aku benar-benar minta maaf, tapi ada hal yang harus aku lakukan saat ini, kata Bully. Oke, sampai jumpa. Ada apa Bu Guru? Enggak, sekolah kita sedang membangun beasiswa kewirausahaan universitas. Aku bagian dari tim dan kami baru saja membahasnya. Basis kewirausahaan apa itu? Sekolah berencana untuk mendukung siswa dengan ide kewirausahaan dengan menyediakan pendanaan tepat dan bimbingan bisnis. Tapi kami menghadapi beberapa kesulitan, dana tidak cukup. Jadi kami harus berkolaborasi dengan perusahaan eksternal. Kondisi apa yang bisa sekolah kita tawarkan kepada perusahaan-perusahaan ini, Pak Shen Yuan? Satu-satu
Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah penyediaan bakat, mendatangani kontrak dengan perusahaan dan mengirimkan lulusan berkualitas tinggi kepada mereka secara teratur. Bukankah itu nilai jual yang lemah? Lulusan kita tidak bisa bersaing dengan lulusan dari universitas tingkat atas, kata Zheng Yuan. Ya, tentu saja. Jika perusahaan tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, ya mereka tidak akan berinvestasi. Di sini Bully sangat tertekan dengan target itu. Bahkan aku hanya seorang dosen universitas dan sekarang sekretaris lu ingin aku minum dengan para eksekutif bisnis untuk mendapatkan pendanaan. Pemikirannya saja seperti itu, seolah-olah terlihat aneh. Melihat betapa khawatirnya konselir itu, meskipun aku memiliki 10 juta dana investasi, aku tetap perlu mempertimbangkan profitabilitas atau laba ya tentunya. Untuk proyek semacam ini menghasilkan uang, tingkat keberhasilan siswa perlu mencapai 33%. Sekolah kita mungkin bahkan tidak mencapai 20%. Sebenarnya aku bos investasi, berpikir Zheng Yuan akan memulai bisnis. Kau tertarik? Sedikit tapi tidak begitunya, kata Zheng Yuan. Memiliki pemikiran itu bagus, tetapi karena proyeknya belum dimulai, ini akan sulit. Cering. Kehidupan yang sempurna bukan hanya tentang mengumpulkan kekayaan, tetapi juga membutuhkan prestis yang cukup untuk memberikan dampak pada masyarakat. Karena host adalah seorang mahasiswa universitas, harus berkembang dari dalam universitas. Misi dapatkan prestis dengan berinvestasi dalam proyek kampus. Hadiah misi setiap 500 poin prestis yang didapatkan memberikan kesempatan lotre dengan potensi peningkatan atribut dan kemampuan khusus. Catatan prestis mewakili kekaguman publik. Seberapa banyak orang lain menghormati dan mengakui host untuk misi ini, hanya guru dan mahasiswa universitas yang dihitung. Baiklah, ini bisa memicu misi. Baiklah, terserah dana investasi diberikan oleh sistem kehidupan sempurnaku. Jika aku tidak perlu khawatir tentang profitabilitas dan hanya perlu mendapatkan prestis, maka bisnis kewirausahaan ini sempurna. Tambahkan juga aku akan membantu Bu Guru menyelesaikan masalah yang mendesak. Bayangan Zheng Yuan menjadi harem no jutsu dan dia tersipu malu dan kata Zheng Yuan. Benar sekali, aku investor, aku memutuskan siapa yang mendapatkan pendanaan dan berapa banyak. Bukankah sempurna untuk berinvestasi pada gadis-gadis senior dan junior cantik yang membuka bisnis? Aku akan mendapatkan prestis dan meningkatkan kesukaanku dengan mereka. Pada saat yang sama aku bisa menghitung keuntunganku sampai jari-jariku kram. Bu Guru, jika seorang atau perusahaan ingin berinvestasi, siapa yang mengevaluasi siswa yang menerima investasi, investor atau sekolah? Perlu konfirmasi ini dulu. Tidak ingin menginvestasikan uangku hanya untuk sekolah mengendalikan semuanya. Secara teori, sekolah seharusnya melakukan evaluasi. Tetapi mengingat situasi saat ini di mana kita tidak bisa menarik investor, ada banyak ruang untuk negosiasi. Kenapa kamu tiba-tiba bertanya tentang ini? Aku ingin berinvestasi, tapi aku punya satu syarat, aku sendiri yang akan mengevaluasi siswa, kata Zheng Yuan. Zheng Yuan, berhenti bercanda. Bukankah keluargamu bangkrut? Kamu bahkan mengajakku bantuan keuangan. Ini saldo bangku. Hitung angka nolnya, Bu Guru. Tidak perlu lagi merendah diri, malu. Sebaliknya, aku perlu setinggi mungkin. Hanya itu cara untuk mendapatkan lebih banyak prestis. Wow, 1, 2, 3, 4, 9 digit, 15 juta lebih. Zheng Yuan, bagaimana kau bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Dulu ketika bisnis keluargaku sedang berjaya, aku juga melakukan perdagangan koin bit dan valuasi asing. Ini semua uang yang kuhasilkan sendiri. Ini tidak mungkin. Mahasiswaku ada seorang multi jutawan atau miliarder seperti ini. Bu Guru, kenapa kamu tidak jadian denganku aja, kata Zheng Yuan.
Kita bisa keliling dunia bersama dan aku akan membuatmu hidup dalam kemewahan. Ini bayangannya ibu guru ya. Jangan bercanda omong kosong Seng Yuan. Apakah kamu yakin berinvestasi pada proyek ini? Dari yang aku tahu, bisnis kewirausahaan universitas jarang menghasilkan keuntungan. Aku sarankan kamu memikirkannya baik-baik. Ini bukan jumlah uang yang kecil. Aku sudah memikirkannya, tidak apa-apa. Tujuan utamaku adalah untuk berkontribusi pada pengembangan alma materku, kata Seng Yuan. Seng Yuan sedang serius nampaknya. Wah, ini ada bayang-bayang yang mencurigakan. Mungkin kan saat dia bilang dia ingin aku bersamanya, dia juga serius tentang ini. Wow, pukul 5. Aneh aja pikirannya. Li Seu, dia muridmu. Apa yang sedang kamu pikirkan? Ibu Li sedang banyak bicara ya. Aku akan bicara dengan sekretaris Lu tentang ini. Nanti aku pergi sekarang. Makanlah dengan santai, kita ngobrol nanti, kata Bu Li. Tingkat kesukaan Bu Li agak turun ya, kemarin 70 ya, tapi sekarang 67. Hei Bu Guru, setidaknya pertimbangkan tawaran kehidupan mewah dong. Jam 4 sore kemudian. Wow, ini Senan ini tampaknya membikinkan kopi love buat Seng Yuan. Seng Yuan, aku membuat kopi ini sendiri loh. Datang dan coba saat kamu sedang luang, kata Senan. Aku sudah biasa menembak, ini tidak sesuai standar. Aku akan datang dan melatihmu dengan benar, kata Seng Yuan. Kopi mungkin tidak enak, tapi pakaian itu sekarang itu menggodaku, kata Seng Yuan. Xiao Yi, Seng Yuan bukan lagi ahli waris generasi kedua yang kaya. Dia sekarang orang miskin. Kenapa kau masih memikirkannya setiap hari? Dia mungkin harus bekerja paruh waktu untuk menabung uang kuliah. Teman sekelas Seng Yuan dari kelas perdagangan internasional Si Chong Shuai. Hanya kalian yang mengatakan itu. Yungping, Sisi, tapi kenapa kalian ngobrol dan kencan dengan Huang Huobo dari asrama Seng Yuan? Kata temennya. Jangan sebut-sebut itu. Aku sudah menolaknya berkali-kali, tapi dia tidak mau menyerah. Ngomong-ngomong, kalau dia mentraktir kita makan malam, kalian berdua sebaiknya ikut denganku, kata temennya. Bahkan dengan Huang Huabei setidaknya kita mendapatkan makan gratis. Tapi jika kamu tetap dengan Seng Yuan, kamu hanya akan akhirnya membayar semuanya sendiri. Xiaoyi, kamu sebaiknya memikirkannya baik-baik. Ini Xiaoyi ya, teman-temannya malah menghasut ini. Diam, lihat di sana. Seng Yuan datang ke arah sini. Seng Yuan datang sambil keluar dari kampusnya. Apa yang baru saja ku katakan, lihat dia mungkin benar-benar ke pekerjaan paruh waktu. Baru jam 3 sore, waktu yang tepat untuk persiapan restoran, kata Seng Yuan. Kenapa kita tidak cek tempat kerjanya? Jika kalian berdua terlalu malu untuk bertanya, aku akan melakukannya, kata temennya ini. Aduh, penghasut juga nih. Bukankah itu sedikit tidak pantas? Kita semua teman sekelas, tidak perlu seperti itu. Seng Yuan, aku sudah lama tidak melihatmu. Apa kau sibuk dengan pekerjaan paruh waktumu? Di toko mana? Kami akan datang dan mendukungmu. Ini wow, sok-sok ya dia di wanitanya. Pertanyaan macam apa itu? Pekerjaan paruh waktu, apa aku terlihat seperti membutuhkannya? Terserah, karena Huang tua mengejar Tuan Yuping, aku tidak akan repot-repot berdebat dengannya. Tapi aku perlu melupakan sedikit. Mungkin aku akan ngerjai mereka untuk bersenang-senang, gumam Seng Yuan karena merasa direndahkan oleh ketiga perempuan itu. Benar sekali, aku akan bekerja paruh waktu di kafe. Kalian mau datang? Ayo pergi bersama, aku akan membuatkan kopi untuk kalian. Iya, sini antara Senan dan Meng Hui sedang ngobrol dan mereka terlihat anggun. Wow, dengan gadis rambut pirang abu-abu itu, rok pendek dan kaki panjang yang mustahil itu, aku benar-benar manusia. Dia terlihat langsing dan keluar dari manga. Sial, kedua gadis itu sangat cantik dan elegan, kata tiga temennya Seng Yuan sekelasnya tadi ya. Tubuhnya gila,
Oh, itunya besar dan yang satu lagi tubuhnya mantap dan juga pinggulnya pokoknya menohok semuanya. Apa sosok itu seperti itu benar-benar ada di kehidupan nyata seperti bidadari saja, kata ketiga temennya. Seng Yuan, kamu di sini, kata Chenan. Iya, aku menunggumu. Seng Yuan, bukankah kamu bilang punya urusan sore ini? Ternyata urusannya hanya berarti nonton dengan 3 teman sekelas perempuanmu. Wah, kata Menggui. Mereka baru saja pulang kerja dan ingin menikmati secangkir kopi, kata Seng Yuan. Halo. Oh, begitu ya. Halo Nona semuanya. Xiao Xian, tanyakan pada ketiga wanita cantik ini apa yang mereka inginkan, aku yang bayar. Baik tuan. Oh, hehehe. Halo Nona, apa yang silahkan duduk dan kode QR di sana atas meja. Beritahu saya jika Anda sudah menentukan pilihan. Saya akan membuatkan kopi buat Anda semuanya. Apa-apaan ini? Dia memanggil Seng Yuan bos. Mungkin Seng Yuan bukan sekedar pekerja biasa. Dia pemilik kafe ini. Mungkin kita harus melewatkan minum kopinya. Benar juga. Ya. Xiaoyi benar, jangan minum lagi. Seng Yuan, kami... Wah, ini tersipu malu ya. Seng Yuan, kau dasar kurang ajar. Jadi kau benar-benar kaya, memiliki kafe dan dikelilingi oleh wanita-wanita cantik, tapi kau bilang kau hanya melakukan pekerjaan paruh waktu. Aduh. Wah, mereka sangat terkecewa berat. Aku tidak pernah dipermalukan seperti ini seumur hidupku. Seng Yuan, kenapa teman perempuanmu pergi begitu saja? Mungkin mereka merasa tertekan dengan 2 wanita cantik yang ada di sampingku, kata Seng Yuan. Cantik tentu saja, tetapi kau sebaiknya bersikap baik dan jangan berpikiran aneh-aneh, Seng Yuan. Baiklah. Ini kopimu, aku tidak yakin Anda suka manis atau tidak, jadi aku membuatnya dengan setengah sendok gula. Apa kau tidak apa-apa, Seng Yuan? Terima kasih Senan, jika itu buatanmu maka rasanya pasti manis. Berapa ini? Siapa yang masih menggunakan kalimat gombal murahan seperti itu? Bantin Menggui. Tapi ketika seorang pria kaya dan tampan mengatakannya, itu terasa beda. Seng Yuan, berapa tinggi dan berat badanmu? Aku akan menghitung beratmu itu. Wah, ini profesional ya. BMI body massa index atau massa tubuh. Info lebih lanjut cari sendiri. 182 cm, berat 72 kg. Meskipun berat badanku mungkin turun sedikit akhir-akhir ini. Wow, kenapa berat badanmu turun? Terlalu banyak beraktivitas tentunya. Ting. Oh, ini mengerbitkan kepala dan nampaknya Chenan paham dengan maksud kode-kode itu dan mukanya memerah. Seng Yuan, kenapa kau berkata seperti itu di depan sahabatku? Oh, tidak heran begitu ya. Dan maka kau harus berlatih lebih banyak. Persentase lemak dalam tubuhmu agak rendah. Kau harus menambah setidaknya 7 hingga 10 kilo massa ototmu. Jadi intinya kau mencoba mengajakku untuk mendaftarkan di gym ya bukan? Hehehe, aku harus mencapai target penjualan pada akhir bulan ini. Aku tidak akan mengecewakanmu, Seng Yuan. Nih rayu-rayu Menggui nih. Aku pikir-pikir dulu deh. Kalau begitu, wah sudah lewat jam 4 nih. Nana, aku harus pergi ke kelas jam 5. Lain kali kita ketemu lagi ya. Oke. Sambil mengedipkan mata atau memberi kode kepada Seng Yuan nih Menggui nih. Wik. Wow, pemberani bukan? Dasar kau berubah betina kecil. Cepat atau lambat aku akan menjinakkanmu, kata Seng Yuan. Ayo Nana, ayo kita ke lantai 2 untuk berlatih. Wow, latihan apa? Kamu akan tahu begitu kita sampai di sana. Keterampilanmu memerlukan beberapa pelatihan tambahan, kata Seng Yuan. Jangan di sini, Seiyu masih berada di sini. Batin Chenan mengatakan jangan di sini kepada seorang pria hanya akan membuatnya melangkah lebih cepat.
apa yang terjadi? Kata pembantunya. Ternyata bos lagi bertempur. Langsung supaya pengertian, pembantunya juga menutup kafenya. Siang, kenapa kamu menutup tokonya? Buka pintunya. Aku meninggalkan tasku di dalam. Kenapa lama sekali? Cepat bukanya. Ternyata ada pertempuran suara ya. Shen Yuan pelan-pelan dong. Di siang bolong dan mereka melakukan pertempuran mekanik. Wow, 10 menit kemudian. Ini aneh sekali. Dia telah terlihat sangat kurus tetapi dia punya banyak stamina. Wow, sangat lezat numpaknya. Shen Yuan, kamu benar-benar hebat. Xian Qing, aku mau keluar. Sampai jumpa lain waktu. Wah, nampaknya sengaja ini. Wih ya, aku udah nggak kuat nih bener-bener masuk ke adegan ini. Bagaimanapun juga sisa pelatihan yang dapat membutuhkan audiens. Liung Menglu pasti sudah mendengar setidaknya selama 10 menit di lantai bawah. Acara premium seperti ini seharusnya tidak gratis, lain kali harus bayar. Di sisi lain di sekolahan ya, kau mengatakan bahwa mahasiswa ini Shen Yuan ingin berinvestasi di inkubator startup. Ini adalah sekretaris Lu. Iya Pak Sekretaris Lu. Nampaknya Bully sedang berbincang-bincang dengan sekretaris Lu. Apakah dia punya dana? Apakah kau sudah memverifikasinya asetnya? Awalnya saya juga tidak percaya, tapi saya memeriksanya rekening banknya. Dia memiliki 10 juta yuan. Nani? 10 juta? Apakah kau yakin uang itu bukan dari orang tuanya? Apakah dia memiliki kendali penuh atas uangnya itu? Itu miliknya, dia dapat menggunakannya dengan bebas. Bagus sekali. Dengan begitu kita tidak perlu lagi bekerja sama dengan perusahaan pihak ketiga. Suruh Shen Yuan datang ke kantorku. Aku ingin mendengar proposalnya secara langsung. Sekretaris, meskipun Shen Yuan adalah seorang mahasiswa, jika kita menginginkannya sebaiknya investor, bukankah kita harus memperlakukannya sedikit lebih hormat? Tabuli. Itu tidak perlu. Lakukan saja apa yang kukatakan. Dia adalah mahasiswa dari sekolah ini. Jangan biarkan dia terlalu sombong. Dia harus diberitahu tempatnya. Ini panggilan dari Profesor Lee. Tunggu sebentar ya. Ini Shen Yuan lagi enak-enak nih. Profesor Lee, ada apa? Begitu ya? Sikap seolah terhadap investor tidak pantas. Mereka mencoba mengendalikan aku. Bahkan jika aku berkompromi sekarang, siapa yang akan menghentikan mereka untuk mencoba hal yang sama nanti? Profesor Lee, tolong gunakan speakermu. Aku akan bicara dengan sekretaris Lu. Halo sekretaris Lu, bisakah Anda mendengarkan saya? Saya cukup sibuk akhir-akhir ini dengan beberapa proyek investasi yang harus dievaluasi. Mari kita atur pertemuan kita. Saya ada waktu. Profesor Lee, aku akan memberikan nomor telepon saya. Hei, tunggu sebentar. Dia menutup teleponnya dari sekretarisnya. Sial, orang ini punya cukup nyali, kata Bully. Sekretaris Lee pun marah. Sar, mengakhiri panggilan dariku. Setiap pemimpin siswa melihatku membungkuk dan menyatapku dengan penuh rasa hormat. Dan kau hanya punya sedikit uang itu saja. Lupakan saja, proyek ini mendesak dan sudah lama tidak ada kemajuan. Sekretaris Kong pasti akan meminta pertanggungjawaban seseorang. Tuan Lee, karena Shen Yuan memiliki modal untuk berinvestasi, bagaimana jika kita mengundangnya untuk makan bersama? Kata Bu Lee. Saya akan mengirim pesan WeChat sekarang ya. Ingin mengundangku untuk makan malam? Negosiasi ini menguntungkanku sekarang. Aku harus mendapatkan kendali penuh atas investasi ini. Mari kita biarkan Li Zhongjiang menunggu sebentar. Mungkin sekretaris Lu ya namanya ya. Shen Yuan, jika kau sibuk, segera selesaikan urusanmu. Kita bisa makan malam di lain waktu, kata Chenan.
Nana benar, menjagaku dalam segala hal. Dia wanita yang sangat baik. Huimin, Seng Yuan, apa yang sedang kau lakukan? Apa kau punya waktu untuk jalan-jalan? Hanya jalan-jalan? Kupikir kau mau mengajakku minum dingin. Aku nggak bisa, ini lagi waktu itu dalam sebulan. Tidak heran, Hui tidak datang menemuiku beberapa hari ini terakhir ini. Jadi itu masalahnya, dia lagi main. Wah. Tapi kalau kamu benar-benar ingin, kurasa itu bukan hal yang mustahil. Kesehatanmu lebih penting. Jangan katakan hal yang seperti itu lagi. Wiwi, aku akan menjemputmu di asrama nanti. Setelah sampai di asrama, hati Shen Yuan pun langsung hati-hati selama beberapa hari ini ke depan, oke? Aku tidak keberatan menunggumu. Jaga dirimu baik-baik. Shen Yuan, kamu sangat ganteng sekali. Wah, langsung dicium. Aku ingin bertanya kepadamu, sebenarnya seperti apa hubungan kita? Ini ingin memastikan hubungan Wiwi dengan Seng Yuan. Aku harus menanyakan hal ini. Hari ini kami telah melakukan semua yang bisa dilakukan oleh pasangan. Wanita mana yang tidak menginginkan posisi yang lebih tepat? Ini pertanyaan yang berbahaya, tetapi kasih sayang Wiwi padaku baru saja meningkat lagi. Dia benar-benar menyukaiku. Tentu saja kita pacaran. Sungguh? Iya sungguh dong. Seng Yuan, aku satu-satunya pacarmu kan? Yang lain tidak disebut pacar. Mereka adalah sweetest, babies, dan darling. Wah, sama aja ya, cuman kata nama lain yang beda ya. Karena kamu sangat baik, aku akan memberimu hadiah yang setimpal beberapa hari lagi. Gadis konyol, aku akan mengajakmu berbelanja. Ayo akhir pekan ini, mau mobil atau rumah? Tidak perlu menyimpan, tapi karena kau masih sekolah, setiap hari kau tidak akan benar-benar membutuhkan mobil. Sekarang mari kita cari rumah dulu, dan kita akan membutuhkan mobil nanti. Aku akan membelikannya untukmu. Kamu akan membeliku mobil atau rumah? Itu terlalu mahal. Tas atau make up saja sudah bagus. Aku akan mendengarkanmu, Wiwi. Sudah larut malam. Aku akan mengantarmu kembali ke asrama. Pastikan kamu lebih banyak beristirahat selama waktu itu. Besok hari harus pergi ke Danau Guangzhou untuk membeli rumah. Keesokan harinya, aku harus apa? Kamu sudah bangun. Ayo ke gym jika kamu ada waktu luang. Ini video call di dalam mobil ya. Sejak kapan aku pernah kurus? Video ini emang pantas ya. Hanya pria bermasalah yang memanggil hal ini tidak pantas. Akui saja. Apakah kau memiliki pikiran kotor, Seng Yuan? Ya, apa-apaan ini. Nada bicara itu, dia jelas tidak memperlakukanku seperti orang luar. Hei, mari kita lihat berapa lama lagi kau bisa bertahan, Seng Yuan. Pelatih Liu, ini mantan pacarnya yang pertama ya, yang dia dibuang ya. Oh, Nona Zhu atau alias Anda Ting ya, ini Zhu Ting namanya. Ada di sini. Apa yang membuatmu tersenyum bahagia pagi ini? Wow, bukan apa-apa, hanya mengobrol dengan seorang teman. Kupikir itu lucu. Ayolah, beritahu aku, kita masih punya waktu sebelum kelas dimulai. Baiklah. Teman baikku berhasil mendapatkan seorang sugar daddy. Dia sangat murah hati, membelikan sebuah apartemen seharga 3 juta yuan. Apa? 3 juta yuan? Begitu saja? Dia pasti bernilai puluhan juta. Ya, aku iri sekali. Dengan kekayaan sebanyak itu, sugar daddy pasti sudah sangat tua kan? Kata Ting, meskipun dia sudah tua, itu masih sepadan. Huoju, si kurang ajar pelit itu ingin bubuk denganku, tetapi tidak mau mengeluarkan uang sepeser pun. Saatnya mencari pria yang lebih tajir. Wah, kurang ajar Tingnya. Tidak, dia baru berusia 20 sebenarnya, lebih muda dari temanku.
Hah? Lalu bagaimana penampilannya? Dia pasti jelek kan? Dia tampan dan juga tinggi. Pelatih Liu, temanmu pasti sangat cantik untuk bisa mendapatkan pria seperti itu. Kita kurang lebih sama kok. Sama cantiknya, sama aduhainya. Wah, maksudnya seperti itu. Cuma punya kelebihan yang berbeda itu saja. Kalau dia mirip Anda, nggak heran cowok itu langsung jatuh hati. Shen Yuan, cukup gosipnya. Aku akan pergi ke Danau Guangzhou untuk membeli rumah. Pergi sendiri? Mau aku temenin nggak? Aku pergi sendiri saja. Tapi kalau kamu mau senggang, silakan ikut denganku. Kalau begitu sebaiknya kamu datang menjemputku. Aku lagi di gym sekarang. Udah aku kirim Sherlock ya. Aku akan menunggumu. Wah, sambil malu-malu meong. Pelatih Lu, ada apa? Anda terlihat sepertinya bahagia sebelumnya. Maaf Nona Ting, aku harus melewatkan sisa latihan kita hari ini. Aku akan mengembalikan biaya latihan pribadimu 2 kali lipat. Karena Sugar Daddy yang tadi aku sebut, dia mau ke Danau Guangzhou untuk membeli rumah dan dia minta aku ikut. Maaf ya, Danau Guangzhou itu salah satu dari 10 kawasan permukiman mewah terbaik lingkungan pada orang kaya yang terkenal. Wow, luar biasa. Tunggu sebentar, bukannya Sugar Daddy itu harusnya milik temannya? Kenapa dia ikut untuk ambil kunci rumahnya? Oh, jadi begitu. Pantas saja dia pelatih Liu kejam banget merebut cowok sahabatnya sendiri, Gumam Ting. Tapi jujur saja, kalau aku ketemu cowok seperti itu, mungkin aku juga tidak akan ragu merebutnya. Gumam Ting. Meng Lu, kamu mau pergi kemana? Bukankah kau ada kelas sebentar lagi? Ini ada pelatih kebugaran Hang Cheng. Diabaikan saja dia. Acuh tak acuh. 10 menit kemudian mengendarai BMW M9, tapi masih berhasil dapetin Meng Lu. Bahkan cowok dengan G-Wagon nggak berhasil waktu itu. Jangan tertipu oleh mobilnya. Dia membelikan pacarnya rumah seharga 3 juta yuan tanpa berkedip. 3 juta. Butuh berapa tahun untuk mendapatkan uang sebanyak itu? Tunggu sebentar, orang ini terlihat agak familiar. Ting, Shen Yuan? Nani kure? Itu benar Shen Yuan. Nah, pria tinggi kaya dan tampan yang dibicarakan pelatih Liu ternyata Shen Yuan. Apa-apaan? Mantan pacarku sekarang menjadi seorang miliarder. Wow, dan aku baru saja mutusin dia 2 minggu yang lalu. Aku benar-benar meninggalkan Shen Yuan dan bersama Hao Jun. Apakah aku sudah kehilangan akal? Batin Ting. Nona Zhu, kenapa kau menangis? Ada masalah apa? Ting, kamu libur hari ini kan? Malam ini datanglah ke rumahku. Kau pikir kau siapa? Selalu ingin langsung ke inti tanpa basa-basi. Apa kau semudah itu? Aku bukan cewek murahan. Batin Ting. Ting, kamu libur hari ini kan? Malam ini bisa datang ke rumahmu. Hah, kurang ajar. Bodoh amat denganmu. Dasar bodoh. Hah, benarkah kamu? Ini Ting. Ih, aku ibumu. Ini pesan terkirim tetapi ditolak oleh penerima. Ting, ada apa denganmu? Astaga naga, dia memblokirku. Apa yang terjadi ini? Wah, apa kau masih memiliki kesempatan dengan Shen Yuan? Kami sepertinya masih punya perasaan kan? Tapi masalahnya apa Shen Yuan terlalu sibuk. Batin Ting. Aku ingin menenangkan diri dulu. Pelatih Liu, gadis-gadis dari universitas dan sahabatnya mengeroyok Shen Yuan. Aku akan bergabung. Apakah itu akan mengganggunya? Shen Yuan, mobilmu sangat besar. Aku iri sekali dengan mobil bagus seperti ini. Kamu bisa camping di alam bebas. Camping di alam bebas dengan seorang wanita cantik duduk di kursi penumpangmu tidak mungkin. Kamu tidak akan memikirkan hal yang aneh-aneh. Gumam Meng Lu. Camping kedengarannya menyenangkan. Nanti bawa Nana untuk mencobanya. Kamu tidak bermain sesuai aturan. Bagaimana aturan bermain seharusnya?
Bagaimana kalau aku bilang seperti ini, Menglu? Pelatih Liu, aku ingin bermain bola. Ya, kamu menyebalkan sekali, Seng Yuan. 30 menit kemudian. Halo, aku datang untuk mengambil rumah. Namaku Seng Yuan, agen real estate Guang Sufang. Halo Tuan Sen, saya agen real estate Anda hari ini, Guang Sufang. Apakah Anda ingin melihat rumah dulu atau langsung melihat dokumen kontraknya? Langsung tanda tangan kontrak saja. Setelah itu kita lihat rumahnya. Baiklah Tuan. Tuan Sen dan wanita ini jelas bukan couple. Setelah kontrak ditandatangani, mereka menuju ke rumah yang dituju. Tubuh wanita ini sungguh terlalu menggoda. Mengapa perbedaan begitu besar padahal sesama wanita? Apanya yang besar? Kata penerjemah. Wanita seperti dia tidak butuh keterampilan. Hanya dengan wajah cantik, bodi mulus, dan tubuh seksi, mereka bisa berbuat pria tergila-gila. Rela memberi rumah untuk mereka sungguh membuat iri. Sayangku yang biasa-biasa saja tidak punya kesempatan seperti itu. Wow, Seng Yuan, tempat ini sangat indah sekali. Villa mewah yang sangat luar biasa. Hidup orang kaya memang luar biasa. Kalau Tuan Seng, villa ini memiliki luas area 6-10 meter persegi. Tetapi taman luas area sebenarnya bisa mencapai 200 meter persegi. Saat ini masih kosong. Anda bisa mendesain dan merenovasi sesuka hati. Sungguh besar, Seng Yuan. Cering, sistem mendeteksi. Selamat kepada host atas kepemilikan rumah pertama dalam hidupnya. Hidup yang sempurna tidak hanya membutuhkan rumah, tapi juga desain interior yang unik. Host akan menerima dana khusus sebesar 20 juta untuk merenovasi. Sistem Kai, serius, rumah seharusnya lebih dari 10 juta, tapi renovasinya 20 juta. Kalau sistem sudah bicara, aku hanya bisa patuh dan tidak bisa melawan. Nona Guang, apa kau punya rekomendasi perumahan renovasi? Ada Tuan Sen, beberapa perusahaan renovasi kelas atas di Star City memiliki reputasi dan desain yang bagus. Nanti saya kirimkan kontrak mereka kepada Anda. Oke, kosong ini tidak banyak yang bisa dilihat. Sudahlah, cukup. Seng Yuan, bolehkah aku mengambil video untuk diunggah ke Quick Sound? Boleh saja, asalkan tidak menunjukkan wajahku. Video sepertimu akan yakin influencer lain akan memposting fotomu yang telah diedit secara online. Berapa jumlah pengikutmu di Quick Sound? Lebih dari 50.000 sih. Apakah sebagian besar pengikutmu adalah orang lokal? Ya, sebagian besar orang lokal. Kenapa? Apa kau ingin diam-diam melihat videoku juga? Kalau 50.000 pria sudah melihatnya, apa bedanya jika aku juga melihatnya? Kamu berbeda dari mereka. Mereka hanya bisa melihat versi biasa, sedangkan kamu bisa lihat versi khusus. Nanti kirimkan akun Quick Soundmu. Aku punya video review bar yang akan segera dibuat. Ya kamu mau, kamu bisa ikut syuting denganku. Benarkah kamu punya bar? Aku akan segera kirimkan akun Quick Soundku. Pelatih Liu, sekarang kita ke mana? Ke gym? Tentu saja kau bukan ke sana. Kamu mau kemana lagi? Aku pikir kita akan bermain bola. Hahaha, Seng Yuan payah ini. Teruslah bermimpi. Kalian semua sama saja. Kemarin di tempat seperti itu kau mencoba untuk mendekati sahabatku dan kau masih mencoba untuk bersikap seperti itu padaku. Langsung digas saja sama Seng Yuan. Kamu berani mengikut kejadian kemarin? Aku bahkan belum melakukan apa-apa padamu. Kalau begitu, peduli apa pada Nana? Kenapa tidak menggantikannya?
menghargainya. Jangan harap Shen Yuan. Wanita yang terlalu cepat menyerahkan diri akan terlihat murah dan pria tidak akan menghargainya. Semakin sulit Shen Yuan mendapatkan aku, semakin dia menginginkan aku dan dia akan memberikan lebih banyak. Jadi sekarang aku membuat Shen Yuan tergantung, setiap hari memberinya umpan sungguh sehingga setelah dia berjuang keras untuk mendapatkan aku akan menghargai dan tunduk padaku. Sampai jumpa Shen Yuan. Kalau ada waktu datanglah ke gym kami untuk latihan. Sampai jumpa pelatih Liu. Kalau ada waktu kita bermain bola bersama. Baiklah. Wah, di sini Liu ataupun Meng Lu, ya kan, masuk ke gym. Manajer gym Huang Minghu. Meng Lu, apa yang kamu lakukan? Ku dengar kau melewatkan kelas anggota pagi ini. Kau tahu itu melanggar aturan, bukan? Aku ada urusan pribadi mendadak dan aku sudah memberitahu Nona Zhu bahwa biaya kelas ini akan dikembalikan 2 kali lipat. Meski aku setuju mengembalikan biaya kelas Nona Zhu 2 kali lipat, dia tetap mengeluh. Tapi aku sudah menyelesaikan masalah ini untukmu. Kenapa Nona Zhu tiba-tiba mencari masalah denganku? Artinya Huang Minghu memanfaatkan situasi ini. Dia menggunakan posisi manajer untuk mengkritikku lalu mencoba membujukku dengan nada ramah. Apakah dia pikir bisa menaklukkan aku? Sungguh lucu, orang seperti dia tidak akan pernah bisa menaklukkanku. Terima kasih manajer Lung. Kalau tidak ada hal lain aku akan kembali ke kerja. Sudah hampir jam 12. Apa pekerjaanmu? Lebih baik kita makan bersama. Maaf manajer, aku membawa makan sehat dan aku tidak akan makan berkalori tinggi. Aku ada pelatih dengan kinerja terbaik di game ini. Bahkan owner sangat menghargaiku. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Aku adalah wanita yang akan tinggal di villa besar di Danau Guangzhou. Mana mungkin aku membiarkan sampah menghalangi jalanku. Taming Lu.